Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum. Dengan pemakalah pertama, saya sendiri. Baik, yang A, manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Membicarakan tentang manusia, tentu akan muncul berbagai pertanyaan. Apa itu manusia? Apa bedanya dengan makhluk lain? Nah, dari segi fisiologis, manusia adalah makhluk yang mempunyai fisik hampir sama dengan hewan. Jika manusia mempunyai kepala, hewan juga mempunyai kepala. Jika manusia mempunyai tangan dan kaki, maka hewan juga memilikinya. Tapi jika kita hanya memandang dari sudut pandang fisiologis, tentu kita akan dibuat kebingungan. Jadi, manusia dari sudut pandang lain adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dan dianugerahinya akal, hati, dan fisik. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah akal. Nah, sedangkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah suatu hal yang dapat memanusiakan manusia, atau biasa juga disebut dengan kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia adalah mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Tetapi juga manusia mempunyai fitrah atau kecenderungan untuk menyempurnakan diri. Nah, proses penyempurnaan diri ini membutuhkan yang namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimilikinya itulah yang akan menentukan proses penyempurnaan diri yang dilakukan sudah benar-benar sempurna atau belum. Baik, yang B, nilai budaya. Kebudayaan adalah konsep, keyakinan, dan norma yang dianut masyarakat yang mempengaruhi perilaku mereka dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari alam sekelilingnya. Nah, ada 6 nilai yang menentukan wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat, yaitu dapat teman-teman lihat pada PowerPoint di samping saya. Yang pertama, nilai teori, yaitu ketika manusia menentukan dengan objektif identitas benda-benda atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya hingga menjadi pengetahuan, manusia mengenal adanya teori yang menjadi konsep dalam proses penilaian alam sekitar. Yang kedua, nilai ekonomi, yaitu ketika manusia bermaksud menggunakan benda-benda atau kejadian-kejadian, maka ada proses penilaian ekonomi atau kegunaan, yaitu dengan logika, efisiensi untuk memperbesar kesenangan hidup. Kombinasi antara nilai teori dan nilai ekonomi yang selalu maju disebut juga dengan aspek progresif kebudayaan. Yang ketiga, nilai agama. Ketika manusia menilai suatu rahasia yang menakjubkan dan kebesaran yang menggetarkan, di mana di dalamnya ada konsep kekudusan dan ketakziman kepada Sang Maha Gaib. Yang keempat adalah nilai seni. Ya, jika dialami itu keindahan, maka ada nilai konsep estetika dalam menilai benda atau kejadian-kejadian. Maka manusia mengenal nilai seni. Nah, kombinasi antara nilai seni dan agama yang sama-sama menekankan intuisi, perasaan, dan fantasi disebut dengan aspek ekspresif dari kebudayaan. Yang kelima adalah nilai kuasa, yaitu ketika manusia merasa puas jika orang lain mengikuti pikirannya, norma, dan kemauan-kemauannya. Yang terakhir adalah nilai solidaritas. Tetapi ketika hubungan itu menjelma menjadi cinta, persahabatan, dan simpati sesama manusia, menghargai orang lain dan merasakan kepuasan ketika membantu, nah itulah yang dinamakan dengan nilai solidaritas. Nah, nilai yang dominan pada sekelompok orang atau seseorang akan menentukan sosok mereka sebagai manusia berbudaya.
Orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai ekonomi cenderung kurang memperhatikan halal dan haram. Orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai teori cenderung menjadi ilmuwan. Sedangkan yang lebih dipengaruhi oleh nilai kuasa cenderung tega dan nekat. Sedangkan yang lebih dipengaruhi oleh nilai agama dan seni cenderung menjadi sufi dan seniman. Sehingga ada sosok yang materialistis, seniman, dan pekerja sosial. Budaya progresif akan mengembangkan cara berpikir ilmiah dan melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan puncak dari budaya ekspresif bermuara pada kepercayaan mitologis dan mistik. Pendukung dari budaya progresif umumnya dinamis dan siap digantikan oleh generasi penerus dengan penemuan-penemuan baru. Sedangkan pendukung budaya ekspresif biasanya statis atau tradisional, memandang budaya sebagai suatu yang sudah final. Kesempurnaan pada suatu maujud atau ciptaan berbeda dengan kesempurnaan pada ciptaan lainnya. Misalnya, insan kamil berbeda dengan malaikat kamil. Terdapat perbedaan antara malaikat sebagai dirinya yang telah mencapai tingkat tertinggi dan akhir kesempurnaannya, dengan manusia yang mencapai puncak kesempurnaannya. Nah, malaikat adalah maujud yang diciptakan dari akal murni. Artinya, pada malaikat sama sekali tidak terdapat unsur materi, hawa nafsu, syahwat, dan amarah. Demikian pula dengan hewan yang hanya bersifat materi, sedangkan manusia adalah maujud yang terdiri dari apa yang ada pada malaikat, yaitu akal tadi, dan juga apa yang terdiri dari hewan, yang terdapat pada hewan, yaitu nafsu. Jadi, itulah yang menjadikan kedudukan manusia lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lainnya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania Arsad. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu dari Saudari Rizka Amelia. Di sini saya membahas di bagian C, etika, norma, hukum, dan akhlak. Kehidupan masyarakat dibatasi oleh segenap aturan-aturan yang berkembang di dalam masyarakat. Aturan-aturan yang dimaksud yaitu etika, moral, dan hukum. Etika lahir dari hasil pemikiran manusia atas tata nilai yang berkembang dan suatu masyarakat dipandang sebagai sebuah kebenaran bersama. Adapun moral adalah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan sesuai dengan pemikiran yang ada dalam masyarakat. Persamaan etika dan moral adalah sebuah konsep tentang peraturan yang berkembang dan diterima di kalangan masyarakat. Atau keduanya sama-sama membahas tentang baik dan buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia, termasuk mana yang wajar ataupun tidak. Perbedaannya yaitu etika lebih bersifat teoritis dan konseptual, sementara moral lebih banyak bersifat praktis. Begitupun dengan norma. Tata hukum umumnya hadir dari norma yang berlembagakan oleh institusi legal seperti negara. Kualitas sebuah produk hukum ditentukan oleh norma moral yang berkembang di tengah masyarakatnya. Perbedaan tegas antara norma dan hukum dapat dilihat dari sifat dari hukum yang tertulis dan disusun dalam bentuk kitab undang-undang, sementara norma umumnya berbentuk kebiasaan yang tidak tertulis tetapi kuat dipatuhi dan diyakini. Dapat disimpulkan bahwasanya baik dan buruk atau wajar dan tidak wajarnya dapat diungkapkan atas antara etika dan moral tidak jauh berbeda. Artinya etika merupakan ilmu atau nilai-nilai yang diterapkan untuk berperilaku secara baik dalam bermasyarakat, sedangkan moral merupakan petunjuk perbuatan yang baik dan buruk. Norma etika dan hukum penting diperbandingkan dengan konsepsi akhlak dalam Islam. Akhlak seseorang tidak saja menunjukkan kualitas keimanannya, tetapi sekaligus salah satu cara untuk menetapkan kebahagiaan,
karena memang kebahagiaan merupakan tujuan utama dari akhlak. Sekian dari pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Risman. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara tadi. D. Perlunya keseimbangan nilai-nilai insani. Kesempurnaan manusia terletak pada kestabilan dan keseimbangan nilai-nilainya. Manusia dapat dianggap sempurna ketika ia mampu menyeimbangkan dan menstabilkan serangkaian potensi insani. Orang-orang bijak mengatakan hakikat dan substansi keadilan adalah keseimbangan dan keselarasan. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah seiring dengan perkembangan potensi-potensi insaninya, tercipta juga keseimbangan dalam perkembangan. Insan kamil adalah manusia yang seluruh nilai insaninya berkembang secara seimbang dan stabil. Tidak satu pun dari nilai-nilai itu yang berkembang tidak selaras dengan nilai-nilai yang lain. Bahkan Al-Quran menyebutkan manusia yang nilai-nilai insaninya berkembang seimbang dan sempurna ini bisa juga disebut sebagai imam atau pemimpin. Bahkan di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Nah, dengan demikian keseimbangan antara kesolehan natural harus seimbang dengan kesolehan supranatural, yaitu seimbang antara memaksimalkan upaya prestasi dalam kehidupan pribadi, sosial, negara, dan bangsa. Pergaulan internasional dengan pengetahuan sikap tertentu, perilaku dalam keagamaan, keimanan, ketauhidan, ibadah, dan ketakwaan. Kesalehan pribadi dan sosial. Manusia dalam keberadaan di muka bumi ini senantiasa berada di dalam dua lingkup. Yang pertama, lingkup personal, yaitu pribadi. Yang kedua, sosial. Nah, lingkup personal atau pribadi, potensi personal merupakan sebuah inti atau core manusia dalam mencapai kesempurnaan dirinya sebagai insan menuju insan kamil, manusia yang sempurna. Insan kamil lah manusia yang sempurna. Keberadaan insan yang satu merupakan organ yang unik dan beragam. Setiap insan atau personal mempunyai potensi yang diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Kemampuan insan akan semakin terasa dan teruji kalau dia dihadapkan dengan insan yang lain. Dan pada sebuah komunitas yang berada di sekeliling komunitas atau sebuah kelompok yang berada di sekeliling kita, potensi pribadi akan bisa mempengaruhi suasana suatu komunitas atau kelompok, akan tetapi tidak sedikit suatu kelompok atau komunitas justru mewarnai pribadi itu sendiri menjadi sebuah budaya. Akan tetapi insan yang unggul dan teruji dapat dengan kuat mempengaruhi komunitas atau suatu kelompok tanpa dia sendiri terpengaruh oleh komunitas itu. Nah, jadi apabila ia mampu dapat mempengaruhi sebuah komunitas dan dia tidak terpengaruh oleh komunitas itu. Hanya insan yang belum teruji atau lemahlah yang akan terpengaruh oleh lingkungan yang ada. Kesalehan pribadi atau integritas diri merupakan sebuah fondasi yang penting dan utama dalam merubah diri dan sosial. Seorang yang soleh dan teruji kuat
akan bisa menjadikan sebuah komunitas atau sekelompok sekitarnya menjadi soleh. Nilai-nilai kebaikan dari seorang yang soleh belum teruji kalau dia tidak berinteraksi dan dengan komunitas atau sebuah kelompok sebagai makhluk sosial. Tidak hanya dari segi nilai saja yang disebarkan, tetapi dalam sebuah komunitas atau kelompok suasana tolong-menolong dan komunikasi biasa bisa memberikan sebuah perubahan yang bertahap. Sebuah ungkapan yang mungkin bisa dijadikan perenungan yaitu, janganlah kita masuk surga sendiri, janganlah kita masuk surga sendirian atau soleh untuk sendiri saja, tapi ajaklah mereka yang ingin soleh tapi terjerumus pada kesalahan atau terkesima oleh hingar-bingar duniawi dan yang menyesatkan. Soleh untuk kita dan juga untuk orang lain. Tanamkanlah dalam diri kita kesolehan pribadi dan bersosial. Islam sebagai agama dan umat terlibat pertarungan ideologis hampir di semua bidang, dan pengaruh di antara agama-agama yang ada dalam sejarah Islam memiliki keistimewaan tersendiri. Ia tidak membatasi dirinya pada hubungan manusia dengan Tuhan atau penyucian jiwa semata sebagaimana agama Masehi. Akan tapi sekaligus menyatakan dirinya sebagai ajaran yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari pandangan filosofinya tentang alam hingga pada pedoman kehidupan individual. Nah, baiklah, sebagai kesimpulan dengan demikian, setiap individu harus mampu menjadi pemberi contoh teladan panutan, karismatik, dan pengajak bagi orang lain dalam kebaikan hidup bersama, dalam segala suka duka, serta upaya perubahan dan kemajuan. Setiap individu bersama-sama membawa masyarakat dan bangsanya duduk sejajar, terutama dihargai serta diperhitungkan oleh individu, masyarakat, bangsa, dari negara lainnya hidup bersama dalam jagat raya ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.